Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam Nusantara, dan salam kebebasan. Selamat datang teman-teman yang sudah menyediakan Jumat malamnya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Saya Adinda Tenrianta Mukhtar, editor Suara Kebebasan, bersama rekan saya di sini ada Galang Fani, managing editor, lalu ada kontributor Suara Kebebasan, Sampela Kristi, dan Renaldi Adi Surya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini adalah kolaborasi spesial dengan Yayasan Mulia Raya pertama kali. Terima kasih banyak Bunda Musda Mulia yang sudah berkenan. Saya tuh juga baru WA gitu ya, dan alhamdulillah ya Bunda, saya yakin sibuk sekali pasti, dan mendapat tanggapan yang cepat dan dibantu juga oleh Mbak Dwi kemarin. Jadi terima kasih banyak atas nama Suara Kebebasan. Kami pikir ketika memang isunya relevan dan kita sama-sama menyuarakan ini, kolaborasi adalah kunci. Sebagai informasi, teman-teman, Suara Kebebasan adalah sistem libertarian yang mempromosikan dan mendorong gagasan-gagasan kebebasan seperti kebebasan individu, sipil, penegakan hukum, penegakan HAM, perlindungan atas maaf Mbak Dinda, properti, itu suaranya kok dan bergema juga ya, nggak ya. jelas. Oh, Eko ya? Iya. Gimana Galang? Iya. Oke. Mungkin ini apa begini ya? mic-nya didekatkan aja, Mbak. Begini ya, Galang. Ya. Oke. Jadi di bagian mana nih yang kurang jelas tadi? Dideketin aja, Mbak. Mungkin. Oke, saya lanjutkan saja. Lagi-lagi terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Siti Musda Mulia MA, founder dari Yayasan Mulia Raya. Ini adalah kolaborasi spesial pertama kita bersama Suara Kebebasan. Kami adalah aktivisme dari portal libertarian yang mempromosikan gagasan kebebasan. Ini adalah satu dari kegiatan kami. Selain ada juga publikasi, teman-teman bisa cek di suarakebebasan.id. Lalu kami juga ada sosial media, line, Twitter, IG, Facebook, dan kanal YouTube. Silahkan cek di situ, karena tak kenal maka tak sayang. Dan itulah yang jadi salah satu slogan kami juga, membawa suara kebebasan ini. Lainnya, kami juga mengundang teman-teman untuk menulis publikasi, karena kami adalah portal. Jadi kami mengajak teman-teman untuk menulis artikel opini atau cerita mengenai kegiatan ini dengan topik ini dan merujuk ke kegiatan ini. Silahkan dikirimkan ke redaksi suarakebebasan@gmail.com. Bisa berupa artikel atau juga bisa berupa meme atau konten untuk yang kami share di portal dan sosmed kami. Untuk teman-teman yang terpilih akan kami berikan paket publikasi buku dari Suara Kebebasan. Nanti kontributor kami juga akan share di kolom chat ini. Dan diskusi ini akan direkam, akan ada rekamannya di YouTube Suara Kebebasan. Terus akan ada ceritanya yang biasa kami share di hari Rabu. Lainnya bisa diikuti juga di threads Twitter akun kami di bebas.id. Topik yang kami angkat ini beragam, saya tidak berpanjang-panjang. Itu juga kenapa kami mengangkat beragam tema, dan saya percaya merawat kebebasan itu bukan hanya satu lembaga, tapi PR kita semua. Saya serahkan kepada Galang Novani untuk memulai acara ini. Terima kasih, selamat berdiskusi, dan salam kebebasan. Ya, thank you Mbak Dinda. Mungkin tadi ada sedikit noise ya, mungkin antara memang lagi di di luar, atau mungkin juga karena speakernya atau mikrofonnya emang ini mungkin kurang dekat gitu. Oke. Ya, tadi ada unmute juga tadi suara-suara, tapi aman ya sekarang. Thank you. Oke Mbak, thank you. Sekali lagi selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di Forecast, diskusi webinar Forum Kebebasan yang hari ini merupakan serial kita yang ke-67. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda sebelumnya, kami dari Suara Kebebasan sering kali mengadakan diskusi-diskusi
tentang kebebasan yang terutama bertema dengan kajian-kajian yang berhubungan dengan kebebasan sipil, kemudian kebebasan ekonomi, dan pada prinsipnya kita ingin mempromosikan isu-isu kebebasan yang ada di tengah kita. Pada hari ini terasa spesial dan penting sekali untuk kita bahas karena memang akhir-akhir ini mungkin belum lama ini kita juga sudah mendengar baik di lini masa atau mungkin di berita-berita atau di media sosial juga kita mungkin hampir selalu berseliweran di tengah-tengah kita semua informasi terkait putusan MK tentang pernikahan beda agama ini teman-teman semuanya. Eh, ini menjadi satu isu yang barangkali banyak mendapatkan atensi publik yang ada di tengah kita gitu. Walaupun kalau misalnya kita berbicara tentang isu pernikahan beda agama gitu, bukan lagi hal menjadi apa ya, sudah cukup lama dan cukup krusial di tengah-tengah kita semua gitu. Dan satu memang di satu sisi memang itu sebagai satu realitas yang ada di tengah-tengah sosial kita, tapi juga menjadi polemik yang di satu sisi muncul di tengah-tengah kita juga, khususnya hal ini berkelindan dengan persoalan-persoalan regulasi atau hukum yang ada di tengah kita semua. Nah, namun ini juga menarik kalau kita mengkontekstasikan dengan isu keberagaman kita, bangsa kita yang plural dan sebagainya, ini menjadi persoalan. Dan pun di Indonesia kemarin eh, mungkin saya highlight sekali lagi begitu, pasca putusan MK terakhir ya, ada permohonan dan MK sekali lagi mungkin bukan pertama kali ini, tapi mungkin ini juga semakin dalam konteks hukum apa ya menjadi polemik ini menjadi semakin dalam terkait dengan putusan MK yang seolah-olah menggambarkan jika melegalkan apa ya sulitnya untuk melegalkan pernikahan berbeda agama ini gitu, khususnya terkait dengan pernikahan beda agama. Nah, lantas sebetulnya ini bagaimana melihat putusan MK itu eh, dan bagaimana sebetulnya kita mengkontekstualisasikan hal ini gitu dengan persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah kita, mengingat kita merupakan negara yang majemuk di satu sisi, kemudian ada suatu realitas sosial yang tidak terpungkiri dan bagaimanapun itu. Kemudian sebetulnya bagaimana juga ini penting juga untuk kita diskusikan bagaimana melihat isu kebebasan beragama, kebebasan individu dan keberagaman dalam perspektif HAM dalam persoalan pernikahan beda agama ini. Kemudian juga tentunya nanti kita juga akan mengkaji lebih jauh tentang putusan MK dan nah dalam konteks kebijakan harusnya bagaimana? Karena juga kita dalam konteks ini perlu membicarakan dan mendiskusikan berkaitan dengan persoalan-persoalan individu, persoalan privat, dan persoalan publik yang penting sekali lagi untuk didiskusikan. Sudah disampaikan juga tadi oleh Mbak Dinda, hari ini memang kita spesial Suara Kebebasan, kita berkolaborasi dengan Yayasan Mulia Raya gitu yang pada hari ini pendirinya adalah founder dari yayasan tersebut. Beliau adalah Profesor Siti Musdah Mulia sudah hadir di tengah-tengah kita semua nih teman-teman semuanya. Selamat malam Prof. Malam. Sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu Jumat malamnya untuk kita semua sharing bareng-bareng teman-teman semua. Ini sebetulnya kalau terakhir di linknya kita di undangan itu sudah ada sekitar 70-an Prof yang nanti akan hadir malam ini. Nanti mungkin teman-teman akan sambil kita sudah mulai diskusinya, nanti mungkin teman-teman sambil bisa bergabung bersama kita semua Prof. Eh, jadi rasanya mungkin teman-teman saya tidak mungkin berpanjang-panjang lebar karena Prof sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk Prof Musda, waktu dan tempat akan saya persilahkan Prof. Sambil saya sajikan materinya ya Prof ya. Ya, makasih, makasih. Terima kasih Mas Galang sekali lagi. Terima kasih untuk Mbak Dinda dari Portal Kebebasan ya. Saya senang sekali namanya Portal Kebebasan.
Cuma seringkali ya masyarakat kita itu kalau dengar kata kebebasan itu suka salah paham ya. Dipikirnya orang yang menyuarakan suara kebebasan itu orang yang suka-suka gitu, nggak punya tanggung jawab ya. Padahal untuk membangun kebebasan itu harus dimulai dengan tanggung jawab. Karena yang dimaksud dengan kebebasan adalah bukan hanya melihat kebebasan diri kita sendiri, tetapi juga menghargai hak kebebasan orang lain. Nah ini yang paling susah nih. Kalau mencari kebebasan sendiri semuanya bisa, tapi bagaimana kita respect ya terhadap hak kebebasan orang lain itu hampir sulit sekali. Karena itu menurut saya portal ini sangat sangat bagus dan saya kira harus lebih banyak ya dikembangkan di masyarakat kita yang semakin hari ini semakin sulit ya memahami makna kebebasan. Kebebasan dalam arti yang sesungguhnya, kebebasan yang diikuti dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sebagai warga negara, tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai warga dunia ya. Karena itu ya nggak mudah memang. Alhamdulillah ya pada kesempatan pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh yang hadir, baik melalui Zoom juga yang katanya ingin mendengarkannya melalui YouTube, katanya nanti pada minta YouTube-nya, begitu saya bilang nanti deh saya tanyain ke teman-teman di portal Suara Kebebasan. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya bisa dibagikan. Mereka semua beberapa yang berhalangan malam ini bisa menanti. Boleh nggak saya dihilangin sebagai host karena saya terganggu nih dengan apa izin masuk, izin apa begitu, bisa nggak ya saya apa hilangkan aja dari daftar host gitu. Baik, Prof. Sebentar, Supaya Prof. nggak mengganggu gitu loh. Baik, Ya, Prof. oke. Kita mulai dengan slide berikutnya. Saya ingin memulai penjelasan tentang keputusan MK ini, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak ya permohonan dari saudara Ramos, dan tetapi sebelumnya juga tahun 2014 juga sudah ditolak dengan sebuah statement bahwa malam ini saya tidak sedang kampanye perkawinan beda agama. Itu harus dicatat baik-baik ya supaya tidak salah paham. Mengapa? Karena saya sendiri bukanlah pelaku perkawinan beda agama. Akan tetapi sebagai seorang yang mengerti kehidupan berwarga negara dan juga sebagai penganut agama yang mengerti bahwa agama itu datang untuk rahmatan lil alamin yang saya yakini dalam Islam, saya amat mengapresiasi orang-orang yang memilih untuk menikah beda agama. Meskipun saya sendiri tidak melakukannya, tetapi untuk orang lain yang sungguh-sungguh sadar bahwa itu adalah sebuah pilihan dalam hidupnya, ya it's okay. Saya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang manusia yang beriman, yang percaya bahwa agama itu datang untuk kemanusiaan, maka saya memberikan respect ya kepada mereka. Saya mulai dengan slide pertama bahwa kita akan membicarakan tentang kenapa sih kok Mahkamah Konstitusi itu lagi-lagi, karena ini sudah 2 kali, 2014 juga membuat keputusan yang menolak, 2023 sampai ke 2023 sudah MK ini sudah agak-agak sedikit apa ya tercerahkannya dengan begitu banyak perbincangan tentang pentingnya membangun hak kebebasan beragama di Indonesia. Nah, apalagi Kementerian Agama sudah membangun satu konsep yang disebut dengan moderasi beragama. Beragama itu perlu sikap yang moderat ya. Lalu juga banyak sekali ya perbincangan tentang pentingnya kita menghargai hak-hak sipil, hak-hak politik, dan juga hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Tapi kok tahun 2023 ini belum tercerahkan juga ya. Karena itu saya melihat bahwa putusan MK ini ya menurut saya tidak menghargai ya hak-hak konstitusional dan juga hak-hak asasi warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi kita dan juga sesuai dengan sejumlah undang-undang yang akan saya jelaskan ya. Yang menarik ya kalau saya membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi itu didasarkan pada asumsi bahwa perkawinan beda agama itu tidak mencapai atau tidak, yang dikatakan itu adalah tidak melahirkan tujuan perkawinan. Padahal kalau perkawinan itu kan ada banyak faktor yang menyebabkan tujuan perkawinan itu tercapai, bukan hanya persoalan agama, ada banyak sekali faktor. Karena itu penting kita membaca apa sih sebetulnya yang membuat perkawinan itu langgeng, apa yang membuat perkawinan itu tidak langgeng, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah putusan itu didasarkan pada banyak masukan, tetapi abai terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh misalnya ya Komnas Perempuan, ya Komnas HAM, dan beberapa instansi lainnya yang dianggap penting untuk dipertimbangkan ya masukan-masukan mereka. Dan selanjutnya juga putusan
MK itu mengabaikan ya pandangan-pandangan keagamaan yang tumbuh dan kembang dalam masyarakat kita. Karena terus terang saja dalam dalam studi saya tentang agama, bicara tentang agama itu sebetulnya kita bicara tentang interpretasi. Dan dalam studi saya tidak pernah ada satu agama yang memiliki interpretasi tunggal. Dalam agama itu selalu ada beragam interpretasi. Karena itu ya pentingnya kita menghargai interpretasi yang beragam tersebut, sepanjang interpretasi itu tidak tidak menistakan ya harkat dan martabat manusia. Nah, slide berikutnya jaminan konstitusional ya. Seperti apa sih sebetulnya jaminan konstitusional dan juga jaminan hak asasi manusia terhadap warga negara? Kita punya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B. Mungkin kita bisa berbeda interpretasi di sini, tapi maksud saya ini hasil amandemen tahun 2000 kalau nggak salah 2001 ya. Itu sebetulnya spiritnya adalah bagaimana konstitusi kita itu lebih memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Itu karena ini berdasarkan amandemen tahun 2000 setelah kita selesai dari Orde Baru yang represif, yang dianggap tidak yang abai terhadap penegakan hak asasi manusia. Kemudian juga setelah itu kita punya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ya, meskipun kita sangat sedih juga karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu belum mengalami revisi yang signifikan sampai sekarang ya. Meskipun kita melihat bahwa ada perbaikan misalnya dalam minimal undang-undang minimal usia menikah itu tahun 2019 itu ada peningkatan ya dari 16 buat perempuan jadi 19, sama 19 untuk anak laki-laki dan 19 untuk anak perempuan. Kita apresiasi lah perubahan-perubahan yang lebih lebih demokratis ya seperti itu. Kalau dalam undang-undang itu dikatakan ya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Nah, kalau di beberapa perkawinan beda agama, saya melihat ini sudah dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh ICRP ya, pendampingannya dilakukan oleh organisasi kami dulu, karena saya sudah lagi bukan ketua ya di sana, tapi saya tetap menjadi ketua Dewan Kehormatan di ICRP, saya salah satu pendiri di sana. Itu adalah yang dilakukan adalah perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama masing-masing gitu. Kalau perkawinan itu adalah antara umat Islam, antara Muslim dan Kristen misalnya, jadi 2 kali ya pengesahannya di di KUA secara agama Islam dan kemudian pengesahannya secara Kristen di gereja. Jadi saya pikir ya berdasarkan agama masing-masing begitu ya, itu saya pikir itu sudah memenuhi ketentuannya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat fakta realitas dalam masyarakat kita, karena bagaimanapun juga sebuah undang-undang atau sebuah keputusan di negeri ini itu harus memperhatikan ya fakta realitas dalam masyarakat kita, karena kalau tidak mengambil pertimbangan dari fakta realitas yang hidup dalam masyarakat kita, jadi hukum itu buat siapa, kira-kira kayak begitu ya. Nah, fakta realitas dalam masyarakat kita seperti apa? Boleh slide berikutnya kita lihat bahwa perkawinan agama itu dijumpai di mana-mana ya. Nanti jumlahnya akan saya tunjukkan pada slide berikutnya. Terjadi perkawinan beda agama dan ini kasat mata gitu ya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Yang pertama adalah ya karena mereka nggak mau ribet, mereka melakukannya di luar negeri. Beberapa negara yang saya catat di sini yang memberikan kemudahan kepada perkawinan beda agama, mereka menikah di sana, terus nanti pencatatannya itu registrasi mereka dibawa ke Indonesia, dicatatkan ke Dukcapil, nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan, jadi gampang sekali gitu ya. Karena kan saya pikir, tapi sayangnya yang begini ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ya tentu saja orang yang punya uang ya. Kalau yang nggak punya uang ya kasihan juga gitu. Nanti tentu akan, kalau gitu ada diskriminasi dong. Kalau begitu orang yang punya uang bisa gampang menikah beda agama, dia pergi ke Singapura misalnya, ada Singapura, ada Thailand ya, ada Australia, ada Hong Kong, Belanda, Amerika dan Jerman ya. Mereka pulang ke Indonesia nggak ada pertanyaan tuh di Dukcapil atau di instansi kita bahwa perkawinan kita mereka kok bisa gitu ya. Nah, ini juga masalah nih ke depannya ya. Nah, cara yang kedua, nah ini yang saya nggak suka nih karena mengandung tipu muslihat di dalamnya. Salah satu pihak ya pura-pura ya, konversi pura-pura. Udah gampang deh punya pura-pura di KTP diubah sebentar.
kamu beragama Islam atau kamu beragama apa gitu untuk menyamakan. Nah, setelah menikah mereka kembali lagi urus lagi. Nah, daripada kehidupan masyarakat kita dipenuhi dengan serba tipu-tipu kayak begini, ya sebaiknya nggak usah lah ya. Mendingan kita memberikan akomodasi ya kepada semua warga, apakah siapapun dia, setiap warga punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Saya kira itu yang kita ketahui bersama. Yang ketiga, mereka mengajukan permohonan ya ke pengadilan negeri. Dengan permohonan itu mereka lalu bisa dicatatkan, bisa melakukan perkawinan. Yang terakhir ini di Surabaya, kita juga terkejut ya, pengadilan negeri Surabaya itu kok memutuskan boleh gitu ya, memberikan pengesahan kepada pasangan tersebut. Di Pontianak, Jakarta Selatan bahkan ya, Jakarta Timur, Bogor, ya Solo dan seterusnya. Yang keempat ya mereka memilih ya nggak usah pakai pencatatan. Nah ini sedihnya kalau yang memilih untuk tidak menggunakan atau tidak pakai akta nikah ya, jadi menikah siri namanya ya, menikah tanpa pencatatan. Kenapa saya mengatakan ini yang sedih? Karena pada ujungnya nanti kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan urusan hak ya, yang menderita itu adalah biasanya perempuan dan anak-anak mereka. Karena segala sesuatu itu kan pasti ada akta ya, ada urusan yang berkaitan dengan administrasi, pendudukan dan seterusnya. Nah kasihan ini biasanya yang mengalami diskriminasi itu adalah perempuan dan anak-anak. Karena itu saya sangat menghimbau ya, di mana-mana saya mengkampanyekan jangan pernah ya perempuan itu mau menikah tanpa pencatatan. Kalau laki-laki sih mungkin gampangnya, tapi kalau untuk perempuan kasihan, jangan pernah deh. Sebaiknya menikahlah dengan catatan yang resmi, dengan sebuah akta perkawinan yang menunjukkan bahwa Anda itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan dengan akta tersebut ya. Nah, fakta realitas berikutnya apalagi nih ya, slide berikutnya sehingga kita semua mengerti ya kondisi kebangsaan kita, kondisi bagaimana warga negara kita dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Nah, perkawinan beda agama itu terjadi di mana-mana ya. Tahun 80 itu tercatat 11.391 pasangan dari hampir 1.300.000 yang menikah ya. Jadi kira-kira di antara 1.000 pasangan itu terdapat 9 pasangan beda agama. Nah, data ini muncul ketika nggak sengaja ya petugas BPS kita melakukan penghimpunan data kependudukannya. Jadi bisa dilihat data-data ini di Biro Pusat Statistik. Nah, tahun 90 jumlahnya meningkat lagi. Tahun 2010 meningkat lagi, dan kalau kita melakukan survei sekarang itu pasti meningkat lagi. Jadi nggak bisa dibendung ya, jumlah perkawinan beda agama itu naik terus ya, bukannya berkurang meskipun berbagai keputusan yang mencegah ya, berbagai pandangan keagamaan yang tidak mendukung ya, tetap aja ya, karena itu sesuatu yang menurut saya ya sesuatu yang berkaitan dengan cinta itu kan tidak bisa dipaksa-paksakan ya, bahwa kamu harus menikah dengan orang yang seagama. Meskipun ada ajaran agama mengatakan seperti itu, nanti juga akan saya jelaskan ya, karena biasanya kita itu selalu berujung pada pandangan keagamaan kita seperti apa gitu ya. Nah, fakta realitas berikutnya juga kita mesti tahu, ini ada penelitian dilakukan oleh teman saya ini, seorang dosen di UIN Jakarta. Penelitiannya cukup panjang ini dan sangat dalam. Tahun 90 dia melakukan penelitian gimana sih dampak dari penelitian beda agama. Nah, biasanya kan orang kalau kita membaca tafsir-tafsir besar seperti tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Marwazi, itu biasanya dikhawatirkan. Saya selalu suka membaca ya, pandangan ulama itu kebanyakan mengatakan bahwa larangan perkawinan beda agama itu dikhawatirkan itu terjadi konversi keagamaan begitu. Nah, ini menarik ya, penelitian Nur Yamin ini ya, ini menarik bahwa dia katakan jika seorang muslim menikah dengan perempuan non muslim, maka hanya 50% ya kemungkinan anak-anak mereka itu ikut agama bapaknya. Tapi kalau perempuan muslimah yang menikah dengan non-muslim, itu maka 80% anak-anaknya itu ikut agama ibunya. Jadi kalau dikatakan ibu itu lemah, enggak juga gitu ya. Jadi perempuan itu memiliki daya tarik sendiri yang dapat membuat anak-anak mereka ikut agama ibunya. Waktu itu, waktu launching hasil penelitian ini, saya masih ingat banyak yang ya secara spontan gitu mengatakan, wah kalau begitu untuk kepentingan dakwah Islamnya
sebaiknya perempuan-perempuan beriman kita disuruh aja menikah dengan beda agama gitu, karena untuk mendapatkan konversi sebanyak-banyaknya supaya jumlah kita sebanyak-banyaknya. Ya kadang-kadang saya suka berpikir kenapa sih di dalam beragama itu orang senang sekali mengandalkan kuantitas ya, banyak-banyakan penganut ya. Padahal Rasulullah sendiri memperingatkan umatnya ya, jangan sampai loh kamu tuh jumlahnya banyak tapi banyak itu hanya seperti buih di lautan ya. Artinya apa ya? Seperti buih itu artinya tidak solid, yang mudah pecah, mudah konflik, tidak membawa manfaat bagi alam semesta, kira-kira seperti itu ya. Karena itu ya lebih baik kita berpikir bagaimana ke dalam beragama nih, karena saya selalu melihat kompetensi di antara agama, terutama agama-agama semitis ya, itu ya nggak perlulah berbanyak-banyak kuantitas, tapi peningkatan kualitas itu penting. Bagaimana umat beragama itu menjadi umat yang penuh damai, umat yang lebih mengedepankan pengembangan sains dan teknologi untuk membangun peradaban yang lebih baik. Bisa begitu nggak ya kira-kira ya? Kita semua beragama itu lebih mengedepankan bagaimana agama ini membawa kebaikan, kemaslahatan ya, untuk bukan hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk di alam semesta. Nah, lalu apa nih fakta realitas setelah itu? Lalu gimana nih implikasi pandangan ulama ya dengan fakta realitas yang ada ini? Nah, kita lihat ya bahwa kita punya undang-undang perkawinan tahun 74 yang sampai sekarang itu belum mengalami perubahan yang signifikan. Tetap nggak boleh, tidak mengakomodasikan perkawinan beda agama. Ya, sedih juga sih kalau membaca undang-undang perkawinan kita ini ya. Nah, karena itu juga fatwa MUI tahun 1980 itu mengharamkan ya semua jenis perkawinan beda agama. Alasannya kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikan yang didatangkannya, terutama bagi kaum muslim. Jadi dalam mengambil fatwa itu kan biasa mempertimbangkan mafsadatnya dan mudaratnya. Manfaatnya seberapa besar, bencananya, kerusakannya seberapa besar. Saya juga nggak tahu gimana cara mereka menghitung manfaat dan mafsadatnya ini. Nah, tetapi yang menarik nih, sebuah realitas yang nggak boleh kita ingkari ya, bahwa dalam agama itu orang boleh berbeda pendapat, para ulama saja berbeda pendapat. Ya, kalau kita melihat dalam Islam bagaimana kitab-kitab fikih itu penuh dengan pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain. Bahkan kelahiran mazhab-mazhab dalam Islam itu juga mencerminkan betapa mudahnya ya para ulama itu berbeda pendapat, dan itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, MUI DKI, ini menarik loh, MUI DKI tahun 1986 ini mengeluarkan fatwa tanggal 30 September 86 membolehkan perkawinan beda agama didasarkan pada data yang MUI kumpulkan sendiri waktu itu terkait jumlah penganut muslim yang menikah beda agama. Ada catatan di situ bahwa April 85 sampai Juli 86 tercatat 239 kasus perkawinan beda agama yang dicatat oleh MUI DKI saja nih, hanya selingkungan DKI saja ya. Nah, di mana 117 kasus yang menikah itu justru perempuannya ya gitu. Nah, MUI berdasarkan fatwa jadi ketika itu MUI mengambil satu prinsip itu maqasidus syariah. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Yang dimaksud itu adalah tujuan objektif dari Islam. Apa itu tujuan objektif dari Islam? Nah, kalau saya membaca dari rumusan para ulama, Islam itu datang untuk menjaga hak. Jadi sebelum dunia internasional itu bicara tentang hak asasi manusia, Islam itu sudah bicara ya. Terutama ini kita bisa ambil dari kitabnya Al-Ghazali pada abad ke-12, karena Al-Ghazali itu meninggal tahun 1111 Masehi. Nah, di dalam rumusan-rumusan para ulama tentang maqasidus syariah itu mengerucut pada perlindungan bahwa agama ini datang untuk memberikan perlindungan kepada 5 hak dasar manusia. Hak hidup. Agama itu harus memberikan perlindungan tentang bagaimana seorang manusia itu bisa hidup lebih baik. Jadi perlindungan terhadap hak hidup. Jadi perlindungan terhadap hak beropini. Jadi nggak boleh ada orang dipaksa dalam beragama, itu nggak boleh. Menarik sekali loh kalau kita membaca pandangan-pandangan para ulama yang baik yang klasik maupun yang kontemporer tentang maqasidus syariah, tujuan objektif dari Islam. Tapi sayangnya pandangan-pandangan seperti ini tidak disosialisasikan secara luas ya dalam masyarakat. Kita pasti nggak menemukan yang seperti ini di majelis-majelis taklim ya, nggak ada itu, hanya ada dalam kajian-kajian kajian-kajian
di pasca sarjana kira-kira seperti itu, kajian tingkat tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Yang keempat, perlindungan terhadap hak dan kesehatan reproduksi. Yang kelima itu perlindungan terhadap hak-hak properti manusia. Jadi agama itu datang nggak boleh menafikan ya hak-hak properti seseorangnya. Itu menarik ya. Nah, dari situ kemudian MUI DKI melahirkan sebuah fatwa. Tapi sayangnya fatwa ini kemudian dianulir lagi dengan fatwa-fatwa berikutnya yang kemudian mengikuti pandangan fatwa di MUI pusat ya. Ini juga, tetapi menarik loh bahwa dalam sejarah fatwa di Indonesia pernah loh terjadi perbedaan fatwa antara satu MUI dengan MUI yang lain. MUI DKI melahirkan fatwa yang berbeda dengan MUI pusat. Ya, artinya bahwa pada masa itu keterbukaan pemikiran itu ya luar biasa ya, tetapi saya berharap ini bisa terjadi lagi loh di tempat lain kira-kira seperti itu, karena berbicara tentang fatwa itu bicara tentang opini ya, karena itu orang mau menerima opini itu silakan, yang nggak mau menerima juga silakan juga, karena tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban untuk kewajiban fatwa itu tidak mengikat ya, ini perlu dipahami oleh kita semua, dan kita juga mesti tahu bahwa fatwa itu tidak ada di dalam hierarki perundang-undangan negara Republik Indonesia. Ini penting semua kita memahami hal-hal seperti ini. Lalu juga kemudian menariknya keputusan MA 1986 itu juga ngikutin nih fatwa DKI 1986 mengabulkannya permohonan kasasi dari seorang Muslim yang menikah dengan laki-laki Kristen. Hebat ya. Jadi Mahkamah Agung kita juga pernah melahirkan keputusan yang sangat progres ya ketika itu, dan kita berharap ya di masa-masa sekarang ini di mana keterbukaan itu menjadi sebuah perjuangan dari semua perjuangan global, bisa nggak ya para hakim-hakim kita itu terbuka ya pikirannya seperti pada masa-masa itu ya, karena kita punya sejarah yang sangat bagus ya. Dan yang menarik juga saya pernah baca, nanti saya cari ya, di keputusan Menteri KMA, keputusan Menteri Agama di zamannya Pak Mukti Ali itu, bahwa pencatatan perkawinan, bahwa begini bunyinya, bahwa bahwa negara itu hanya mencatatkan perkawinan. Jadi hanya tugas administratif, bukan melegalkan, bukan ya, jadi tidak punya kewenangan untuk melegalkan perkawinan, melegalkan atau membatalkan atau melegalkan sebuah perkawinan, karena tugas negara hanyalah tugas administratif, mencatatkan. Dan itu merupakan kewajiban negara untuk memberikan catatan sipil ya, kan catatan sipil itu menyangkut kelahiran, kematian, perkawinan dan peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan seorang penduduk. Kewajiban negara kan di sana. Nah, sekarang saya ingin masuk ya, karena bagaimanapun juga pasti nanti ada perbincangan tentang terus gimana dong dengan Islam. Bagaimanapun juga kita pasti selalu kembali kepada bagaimana pembicaraan ini dalam Islam, karena mayoritas umat mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Bagaimana nih? Nah, sebelum saya bicara prinsip perkawinan dalam Islam, kalau saya membicarakan perkawinan itu, saya tidak hanya melihat 3 ayat yang selalu menjadi perbincangan di dalam isu perkawinan beda agama. Karena kalau saya melihat sebuah isu yang misalnya isu perkawinan, itu nggak bisa kita melihat hanya pada 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, tetapi kita mesti melihat keseluruhan ajaran ini untuk apa. Seperti tadi, kita melihat maqasidus syariahnya itu untuk apa. Nah, dari situ kemudian saya pernah melakukan penelitian yang saya tulis dalam buku saya tentang perkawinan ya, Membangun Surga di Bumi. Anda bisa melihat tulisan-tulisan saya di sana dalam buku saya yang diterbitkan oleh Gramedia. Tentang perkawinan itu ada sekitar 107 ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang perkawinan. Karena itu kalau kita mau membahas tentang perkawinan agama, kita mesti membahas seluruh ayat-ayat ini. Jadi saya melakukan apa yang disebut dalam kitab tafsir itu, metodologinya itu adalah metode tafsir maudhu'i. Jadi melihat semua ayat yang subjeknya itu adalah bicara tentang perkawinan. Lalu menarik benang merah, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh agama ini tentang perkawinan itu apa. Nah, dari situ saya kemudian menyimpulkan ada 5 ya prinsip dasar perkawinan, bahwa pertama, perkawinan itu harus memiliki satu prinsip yang disebut dalam Al-Quran itu mitsaqan ghalidha. Apa itu? Sebuah komitmen yang kuat dan suci. Jadi perkawinan itu nggak bisa hanya sekedar cinta, karena cinta itu bisa pudar.
nggak bisa hanya sekedar kecantikan. Kecantikan juga akan pudar ya. Umur 50-an ya nggak laki, nggak perempuan, semuanya akan pudar ya kecantikannya, mulai keriput lah, mulai sakit-sakitan. Jadi nggak bisa hanya itu saja. Nggak bisa hanya dengan harta, kan itu juga bisa hilang ya. Karena itu harus didasarkan pada apa yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, sebuah komitmen yang amat suci untuk membentuk keluarga, membentuk keturunan. Nah, yang kedua itu prinsip mawaddah warahmah. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Itu ngomongnya tuh gampang ya, diomongin tuh gampang, tapi ini adalah sebuah prinsip yang melibatkan seluruh seluruh aspek kemanusiaan kita, fisik kita, batin kita, mental, spiritual kita ya. Nah, yang ketiga adalah prinsip musyawarah. Ini loh, penting sekali ya, kesetaraan dan keadilan gender. Nggak bisa kalau dalam perkawinan itu satu menjadi superior, yang satu menjadi inferior, nggak bisa. Itu nggak akan pernah bisa damai, karena yang satu jadi bajikan, yang satu jadi bawahan itu nggak mungkin ya. Karena itu perkawinan itu harus mengilustrasikan sebuah relasi yang setara, di mana keduanya itu bisa saling bicara dengan baik, saling menyayangi ya. Kesalingan itu penting. Lalu yang keempat itu prinsip muasyarah bil ma'ruf. Keduanya itu harus mengedepankan sikap santun, ya, sikap-sikap yang beradab, karena itu dalam perkawinan nggak boleh sama sekali, haram hukumnya ada kekerasan dalam bentuk apapun, ya, kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya, kekerasan ekonomi, ya, kekerasan apapun ya. Bahkan ya, karena di dalam perkawinan itu adalah kita membangun sebuah kepercayaan satu sama lain ya. Kita nggak bisa menyakiti satu sama lain. Itu adalah sebuah hubungan yang sungguh-sungguh didasarkan kepada mitsaqan ghalidha ya, sebuah komitmen untuk hidup bersama ya. Dan yang terakhir itu adalah prinsip adalah. Dan itu diimplementasikannya dalam bentuk monogami, karena kalau kamu betul-betul merasa adil terhadap sesama, kamu pasti tidak akan melakukan hal-hal yang mencederai rasa kemanusiaannya. Nah, berikutnya, tetapi di dalam perbincangan perkawinan beda agama yang selalu muncul, next slide please ya, yang selalu muncul itu hanyalah ayat-ayat ini aja nih. Berikutnya yang 3 ini saja. Jadi Al-Baqarah ya 221 ya, surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 5. Nah, Ibu Bapak kalau membaca ayat-ayat tersebut ya, ayat 221 itu hanya dikatakan kita nggak boleh menikah dengan orang musyrik. Nggak ada di situ dikatakan nggak boleh menikah dengan orang beragama. Ketika kalau orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik itu adalah beda agama, itu adalah sebuah penafsiran, sebuah interpretasi. Ya, ingat itu baik-baik. Al-Quran tidak menyebut beda agama. Al-Quran hanya menyebut musyrik. Yang kedua hanya menyebut ahlul kitab. Yang ketiga hanya menyebut kafir. Siapa itu kafir? Nah, kita akan baca. Nah, semuanya itu berdasarkan interpretasi gitu. Siapa yang disebut musyrik? Kalau seseorang itu punya pandangan yang sempit tentang musyrik, ya pada umumnya kita ini hanya menganggap musyrik itu pasti yang non-muslim. Kok bisa kamu tahu? Ya memang begitu ya kalau di dalam percakapan sehari-hari. Kalau kamu yakin kamu nggak musyrik? Enggak, saya nggak yakin, saya nggak musyrik. Kok bisa gitu ya? Kok kamu yakin gitu? Padahal itu kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Tapi kalau kamu yakin, itu oke juga sih kalau menurut saya. Tetapi kamu nggak bisa dong menganggap orang lain itu musyrik. Kamu kan nggak yakin apa yang dia lakukan, apa yang dipercaya di dalam hatinya. Nah, mari kita bahas ya perbincangan para ulama tentang apa itu musyrik, apa itu kafir, apa itu ahlul kitab. Karena ayat-ayat ini hanya bicara nggak boleh kamu menikah dengan musyrik, nggak boleh kamu menikah dengan kafir, tetapi kamu boleh para muslim laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab. Karena saya berpikir kalau laki-laki boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, kenapa perempuannya nggak boleh? Ada apa gitu kan? Pasti alasannya nanti sangat ijtihadi, sangat interpretable, bahwa perempuan itu lemah kalau dia menikah dengan laki-laki pasti nanti pindah agama, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang istilah-istilah Al-Qur'an ya. Musyrik umumnya ya, ini umumnya pandangan-pandangan mayoritas itu dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam banyak penjelasan tentang syirik itu adalah sesuatu yang nggak kasat mata, itu kan berkaitan dengan hati. Ya, apakah kamu mengakui ada kekuatan lain di selain kekuatan Tuhan? Kita kan nggak pernah tahu ya seseorang punya itu di dalam hatinya. Bisa saja secara KTP seorang mengaku Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari dalam hatinya dia mengakui bahwa ada kekuatan lain selain Tuhan. Bisa saja, kita nggak bisa tahu kan. Kafir ya umumnya tuh orang mengatakan kafir itu pasti bukan muslim.
tunggu dulu ya, kalau saya membaca ayat-ayat yang bicara tentang kafir itu artinya kafara. Kalau dalam bahasa Inggris tuh cover, menutupi. Semua orang yang hatinya tertutup dari kebenaran itu pantas loh disebut kafir. Karena itu bagi saya dan beberapa pemikir Islam lainnya, koruptor itu jelas kafir. Karena kalau hatinya tidak tertutup dari kebenaran, pasti dia tidak melakukan korupsi. Orang yang berzina itu pasti kafir. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang hatinya tuh tertutup oleh kebenaran. Karena kalau hatinya itu tidak tertutup oleh kebenaran, nggak mungkin loh dia melakukannya. Ini loh kalau saya ya. Karena itu bagi saya haram hukumnya orang menikah dengan kafir, haram hukumnya orang menikah dengan para pezina misalnya ya. Ya, ahlul kitab adalah non-Islam. Nah, ini juga apa itu ahlul kitab? Para ulama tuh berbeda pendapat lagi seperti yang saya katakan di awal. Dalam agama manapun nggak pernah ada satu hal yang semua orang itu sepakat. Pasti ada perbedaan pendapat dalam masyarakat. Nah, masalahnya di kita. Kalau kamu sudah mengikuti satu pendapat, ya silahkan, monggo. Pertahankanlah pendapatmu itu. Implementasikanlah pendapatmu itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tapi jangan lupa, kalau kamu boleh memilih satu pendapat, orang lain boleh juga dong memilih pendapat yang lain. Nggak bisa pendapat kamu itu kamu paksakan pada orang lain. Ini loh, kadang-kadang sulit saya akan melihat orang dalam beragama itu kok selalu ingin melihat orang lain tuh seperti pendapat dia gitu. Kalau kamu boleh bebas berpendapat, orang lain boleh juga dong seperti kamu gitu. Jadi perlakukanlah orang lain itu seperti kamu ingin diperlakukan. Itu loh the golden rule of all religions. Ya, bahwa kalau kamu ingin dihormati, hormati juga orang lain. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Tapi kebanyakan kita tuh selalu, nggak boleh, ini kan pandangan yang benar seperti ini. Iya benar menurut kamu. Orang lain kan tidak sepaham dengan kamu. Boleh dong orang lain nggak sepaham. Ya kan? Nah itu loh. Nah ini cara-cara beragama seperti ini ya. Menurut saya ini harus dibangun. Tetapi sayangnya nih, pendidikan agama kita mulai dari tingkat PAUD sampai pendidikan tinggi tidak mengedepankan critical thinking. Bahwa dalam beragama itu juga penting kita mengedepankan critical thinking. Itulah sebabnya kenapa kalau saya nih ya, di dalam Al-Quran itu didahului dengan Iqra. Jadi agama itu dimulai dengan Iqra. Sayangnya Iqra itu selalu diartikan membaca, hanya membaca. Padahal Iqra itu punya pengetahuan, punya pengertian yang luas. Perkuatlah literasimu. Jadi Iqra itu bagaimana kita literasi itu bukan hanya sekedar membaca, jadi membaca, mengamati, menganalisis, mengkomparasi sampai kita pada mengambil kesimpulan, menghayati dan seterusnya gitu. Jadi nggak mudah gitu. Karena itulah kita selalu diminta untuk critical thinking. Ketika kita membaca sebuah pandangan, kita jangan berkomentar dulu, baca dulu dengan baik, analisis dengan baik. Karena itu Iqra itu penting. Apalagi ya di dalam ratusan ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu menghimbau kita, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Apakah kamu sudah pikirkan dengan matang? Apakah kamu sudah melakukan penyelidikan yang dalam? Apakah kamu sudah meneliti? Apakah kamu sudah melakukan ya upaya-upaya pencarian yang dalam ya? Jadi ini totalitas akal kita itu sangat dihargai dalam beragama sekalipun. Ini yang hilang dari kehidupan keagamaan kita. Nah, sekarang bagaimana nih? Nah, tentang ahlul kitab saja ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah penganut Yahudi, Kristen pada masa Nabi. Nggak masuk lagi dengan orang-orang sekarang. Jadi ya nggak boleh lagi hanya yang dulu-dulu itu saja. Oh iya, ya tapi buat saya sih sebuah pandangannya boleh-boleh saja. Orang boleh kok berpandangan, oke. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa ahlul kitab itu menyangkut semua penganut Yahudi, Kristen, mulai dari zaman Rasul sampai sekarang. Batasannya kan luas banget kan. Nah, ada juga ulama yang sangat modern seperti Muhammad Abduh ya, yang menulis kitab tafsir Al-Manar. Dia mengatakan ahlul kitab itu mencakup pengertian semua agama yang punya kitab. Nah, hampir semuanya kan, hampir semua kita kan punya kitab. Ya ada yang kitabnya ditulis, ada yang kitabnya itu ada di dalam pikiran mereka atau dalam ingatan mereka. Mereka mengatakan untuk apa juga ditulis. Yang penting kan ada di dalam pemahaman kita, di dalam pikiran kita. Dia mengatakan begitu. Untuk apa ditulis ya kata mereka. Benar juga sih, untuk apa juga ditulis. Yang penting kan dihayati dan diamalkan ya kan. Karena itu marilah kita lebih terbuka yang memahami
keberadaan agama-agama lain. Karena itu kalau kita pakai pandangannya Muhammad Abduh, ya luas sekali pengertian ahlul kitab itu, sangat luas. Ya. Karena itu kita nggak bisa membatasi bahwa kamu hanya boleh menikah dengan ini atau dengan apa. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau laki-laki, ini pendapat yang mayoritas ya saya, karena saya berkeliling ke 42 negara Islam, saya melihat bahwa di negara-negara Islam lain perkawinan Muslim dengan non-Muslim itu sesuatu yang biasa kok terjadi ya, nggak masalah gitu. Sesuatu yang bukan hal yang aneh gitu. Karena orang-orang seperti kepala negara Palestina, Yasser Arafat, itu kan menikah dengan orang yang berbeda agama. Ya. Beberapa kepala negara justru menikah dengan berbeda agama. Kalau kepala negaranya menikah dengan orang yang berbeda agama, apakah itu tidak menjadi contoh buat warga negaranya? Ya kan? Karena itu mari deh kita melihat keterbukaan di berbagai negara tentang hal ini. Nah, berikutnya nih pengertian musyrik. Ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar supaya kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Jadi Anda bisa baca nanti pengertian musyrik nih. Ada juga yang bicara bahwa musyrik itu adalah bisa juga musyrik itu adalah orang yang menduakan Tuhan. Jadi orang yang menganggap ada Tuhan yang lain. Tuhan itu dalam bentuk ideologi, dalam bentuk ada juga orang yang mempertuhankan agama yang tidak mempertuhankan Tuhan. Ya. Saya pikir benar juga sih ada orang yang betul-betul membela agamanya itu seperti memutlakannya, seperti Tuhan, agama itu seperti Tuhan ya. Macam-macam. Jadi syirik itu sebenarnya macam-macam ya itunya implementasinya. Ini pandangan Ar-Raghib Al-Asfahani kok di dalam ini menarik sekali. Tidak adanya kesepakatan ulama, saya bacakan aja ya yang terakhir itu tentang siapa saja yang dapat digolongkan sebagai musyrik mengindikasikan betapa sulitnya memastikan bahwa seseorang itu musyrik atau bukan, karena urusan ini lebih banyak berkaitan dengan keyakinan ya, keagamaan seseorang yang sangat-sangat pribadi. Nah, begitunya juga pengertian kafir ya, saya tadi udah jelaskan beberapa. Next slide please. Ya, Al-Quran sendiri menggunakan terma kafir untuk beragam kelompok. Orang-orang kafir sebelum kerasulan Muhammad, ya orang-orang kafir yang mengingkari Allah, orang-orang yang kafir nikmat, ini juga nih, ya kafir itu macam-macam. Bahkan seorang teman saya sudah meninggal ya, namanya Harifuddin Cawidu, dia menulis disertasi tentang makna kafir. Dan dia menemukan ada 48 makna yang diterangkan Al-Quran tentang kafir. Jadi begitu luas, jadi kita nggak bisa mengatakan kafir itu ini. Begitu luas maknanya, karena itu buat saya itu literasi agama ini menjadi sangat penting ya. Bagaimana kita memperluas wawasan kita tentang agama sehingga kita tidak mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit ya. Nah, pengertian ahli kitab juga berikutnya. Nah, ini dia nih, ada tadi sudah jelaskan ini ya, saya sudah jelaskan. Ada juga yang belum saya jelaskan ini tadi. Ada juga pendapat mengatakan bahwa perempuan ahlul kitab yang boleh dikawin itu hanyalah perempuan ahlul kitab yang baik-baik, yang berakhlak mulia dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja orang berpendapat seperti itu. Nggak boleh perempuan ahlul kitab yang tidak punya akhlak misalnya. Ya boleh-boleh saja. Kalau saya sih ya boleh-boleh saja. Ya sepanjang itu tidak menghakimi orang lain bahwa kamu bukan perempuan ahlul kitab yang baik-baik. Wah itu nggak bagus juga sih ya. Karena belum tentu juga Anda baik ya. Kalau kita belum tentu baik, nggak usah menghakimi orang lain. Karena terus terang saja ya bahwa dalam kehidupan beragama kok kita senang sekali menghakimi sesama. Padahal penghakiman itu kan hanya milik Allah semata ya. Jadi dalam beragama kita nggak punya mandat ya untuk menghakimi orang lain ya. Jadi kita berkontestasi aja. Kalau saya sih apa yang dikatakan dalam prinsipnya Muhammadiyah itu loh. Apa sih saya kok lupa ya, berkontestasi dalam kebaikan ya. Itu saja yang kita lakukan. Jadi jangan menghakimi karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Nah, sekarang dari semua pendapat-pendapat yang saya kemukakan tadi dalam agama Islam, ya berikutnya ya, next slide please. Ya, 3 pendapat tentang, nah ini dia 3 pendapat tentang kawin beda agama. Inilah yang mengerucut dari ada ratusan pendapat ya tentang perkawinan beda agama, bisa dikerucutkan, bisa dibuat pola. Nah tadi yang saya baru ingat nih yang tadi slogannya Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Ya, yang dalam beragama itu menurut saya kita berlomba-lomba saja melakukan kebaikan. Ya siapa di antara kita betul-betul melakukan kebaikan ya kita nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu. Karena itu nggak usahlah menilai diri sendiri atau menilai orang lain, apalagi menilai orang lain. Mari kita serahkan semua apa yang kita lakukan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat aja bahwa hidup kita ini untuk kebaikan. Ya saya kira itu aja.
Nah, 3 pendapat tentang kawin beda agama itu pertama itu melarang secara mutlak, pokoknya nggak boleh, haram hukumnya. Nah, buat saya sih boleh-boleh aja, saya silahkan aja ya, siapapun berpendapat seperti ini. Kedua, membolehkan secara bersyarat, boleh kalau yang menikah itu laki-laki Muslim dengan non-Muslim. Nah, tetapi kalau dengan itu pun juga syaratnya harus ahlul kitab, kalau bukan ahlul kitab nggak boleh, dan juga nggak boleh sebaliknya. Ketiga, nah ini pendapat yang progres nih. Kalau laki-laki boleh menikah dengan non-Muslim dan itu ahlul kitab, ya perempuan boleh juga dong. Ya kalau Muslimnya itu ahlul kitab, kira-kira kayak begitu. Apalagi yang dimaksud ahlul kitab kan luas sekali kan, spektrum pengertiannya. Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa Mahkamah Konstitusi kita hanya mengakomodasikan pandangan masyarakat yang pertama, tidak mengakomodasikan pandangan yang kedua, yang ketiga gitu. Kenapa gitu? Kok bisa diskriminatif begitu pandangan dari dari sebuah institusi yang seharusnya menjaga hak-hak konstitusional setiap warga? Itu kan pertanyaan kita bersama kan. Nah, itulah saya kira berikutnya adalah karena ini berikutnya pandangan yang membolehkan nikah beda agama ya. Berikutnya ini ada seperti ini, pandangan ulama tentang perempuan. Nah, ini juga nih yang berikutnya, pandangan ulama tentang perempuan itu juga tidak konsisten. Di satu pihak, ulama mengatakan perempuan itu lemah, karena itu nggak boleh deh perempuan itu nikah beda agama, kasihan, nanti dia dipaksa oleh suaminya, dipaksa oleh keluarga suaminya. Ya, mengasumsikan perempuan itu kasihan sekali gitu ya, tidak punya kemampuan untuk bertahan dalam agama misalnya. Padahal tadi penelitian itu sudah dibantahkan oleh penelitiannya Nur Yamin tahun 90. Penelitian itu harus diulang kembali ya, untuk melihat sekarang ini gimana, karena itu kondisi tahun 90-an. Perlu diulang kembali. Apakah masih sekuat itu ya perempuan-perempuan kita, yang mungkin boleh jadi juga perempuan kita sudah mengalami semacam apa sih istilahnya di dalam kejiwaan gitu. Nanti kita cari istilah yang tepat untuk itu. Nah, tapi sebaliknya ulama juga mengatakan hati-hati, kawin dengan perempuan non-Muslim itu bahaya karena mereka akan menarik kamu ke agama mereka. Nah, itu tidak konsisten. Ya, ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar ya menurut saya. Nah, next slide please. Nah, kesimpulan kajian keislaman itu tidak ditemukan ya. Berikutnya lagi, next kesimpulan. Next slide please. Ya. Tidak ditemukan dalil yang qat'i menurut saya, karena adanya itu adalah dari penafsiran. Misalnya seperti ayat tadi. Itu ditafsirkan. Jadi kata musyrikat atau musyrikun, nah di situ al-musyrik di situ ditafsirkan sebagai non-Islam. Nah, itu kan penafsiran. Tapi menurut saya boleh-boleh saja orang menafsirkan, silahkan ya. Saya sangat terbuka dengan semua jenis penafsiran, itu sangat terbuka. Cuma masalahnya nanti, lihat, Mahkamah Konstitusi itu harus punya prinsip ya. Apakah kamu boleh mengambil satu penafsiran dan mengabaikan penafsiran yang lain? Ini loh masalahnya. Karena sebagai Mahkamah Konstitusi, kamu tidak hanya mengurus umat Islam di negeri ini. Mahkamah Konstitusi mengurus semua warga negara ya, dengan beragam agama, meskipun satu agama, beragam kepercayaan, beragam pandangan. Karena itu Mahkamah Konstitusi harus memiliki pandangan yang lebih mendasarkannya itu pada konstitusi kita. Konstitusi kita yang lebih menekankan kepada hak dan kewajiban yang setara untuk semua warga negara. Ini loh yang saya ingin katakan. Nah, semua pendapat terkait pernikahan beda agama kalau itu hanyalah bersifat ijtihadi, penginterpretasi ulama terhadap teks-teks suci. Sebagai produk ijtihad, pandangan tersebut tidak berlaku mutlak, nggak boleh dianggap absolut. Boleh jadi pandangan ulama yang sekarang ini suatu ketika nanti akan berubah dengan pandangan ulama yang lebih modern dia di masa yang akan datang. Kita nggak tahu pada 10 tahun yang akan datang ada sebuah ijtihad baru yang akan muncul, kita tidak tahu kan. Karena itu mari deh kita menjadi orang yang lebih terbuka kepada perubahan ya. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan refleksi ya, semacam refleksi saja nih dari saya. Bagi saya misalnya ya, kalaupun Mahkamah Konstitusi ingin mengambil satu keputusan tentang perkawinan beda agama, mestinya melakukan penelitian yang dalam. Adakah efeknya dalam masyarakat? Misalnya ya, perkawinan beda agama itu membawa kepada maraknya perdagangan manusia, trafficking in women and children misalnya. Adakah perkawinan beda agama itu membawa kepada masalah-masalah terjadi, bukti-bukti empirik dalam masyarakat yang menyebabkan angka perceraian tinggi, angka kekerasan
tinggi ya, misalnya seperti itu, dan seterusnya yang membuat kegelisahan dalam masyarakat kita. Nah, saya setuju kalau keputusan itu diambil berdasarkan ini ada marak trafficking in children gara-gara boleh nih perkawinan beda agama. Ini menjadi modus operandi trafficking in women and children misalnya. Saya setuju jika itu yang dilakukannya, jika itu yang terjadi. Tetapi kemudian saya ingin menyimpulkannya, terakhir ini kesimpulannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi buat saya itu tetap melanggar hak konstitusional sekaligus hak asasi warga negara. Putusan MK itu potensial. Nah, ini potensial memperkuat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang menikah beda agama yang selama ini sudah mengalami banyak sekali diskriminasi. Karena di mana-mana ya perempuan itu selalu lebih banyak menghadapi diskriminasi. Laporan-laporan dari Komnas Perempuan yang menjelaskan ini secara secara kasat mata, secara nyata. Ketiga, putusan MK mengabaikan pandangan keagamaan yang beragam dalam masyarakat kita, karena itu menyalahi prinsip demokrasi. Karena bagaimanapun juga ya Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang independen ini harus mengadopsi merepresentasikan pandangan yang beragam dalam masyarakat kita. Nah, penting upaya bagi saya ini penting. Terakhir saya ingin memberikan catatan penting sekali upaya penguatan literasi bagi semua elemen bangsa, terutama bagi aparatur negara nih, terutama yang bekerja di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga kehakiman lainnya. Karena ini sangat terkait dengan literasi keagamaan, literasi kebangsaan, literasi kewarganegaraan. Kami baru saja berdiskusi dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia di gedung BNI 45, dan itu juga kesimpulannya literasi kewarganegaraan kita tuh sangat-sangat rendah. Dan itu juga terjadi pada kalangan aparatur negara kita, karena itu penting sekali bagi kita semua mendorong bagaimana aparatur negara kita ini memperkuat ya literasi kewarganegaraannya, literasi kebangsaan, sehingga di dalam melahirkan keputusan-keputusan itu tidak merugikan ya warga negara di masa-masa yang akan datang. Dan terakhir ya saya ingin menunjukkan slide terakhir. Nah, ini kajian yang lebih panjang mengenai ini Anda bisa baca di dalam buku ini. Terima kasih semua untuk yang perhatian Anda semuanya dalam kesempatan kali ini, dan saya sangat berharga untuk sangat senang sekali bisa berkumpul di sini, dan juga kepada teman-teman di Portal Kebebasan. Mari kita merayakan kebebasan tetapi dengan tetap memperjuangkan bahwa setiap kita punya tanggung jawab kemanusiaan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Prof. Musda atas pemaparan dan diskusinya pada malam hari ini. Ini menarik sekali buat kita semua, teman-teman yang mendiskusikan tema ini. Tentu dari apa-apa saja yang baru saja disampaikan oleh Prof. Musda memberikan kita banyak sekali gambaran-gambaran dinamika gitu ya, berbagai macam gitu, banyak sekali. Tentu sekali lagi kita mengetahui betul bahwa isu ini merupakan isu yang sangat krusial dan penting sekali. Memang ini memberikan banyak gambaran baru buat kita semua sebetulnya bagaimana kita melihat persoalan PPA yang ada di hari-hari ini, khususnya pasca lahirnya putusan MK yang baru-baru saja di beberapa waktu ini. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi diskusi begitu. Kami akan memberikan kesempatan nih bagi para peserta semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang ingin menyampaikan pendapat, gagasan, dan bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Nanti akan diberikan feedback oleh Prof. Musda gitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kemudian juga kita mengajak para peserta semua yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini untuk merefleksikan pandangan-pandangan tentang diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, juga sudah disampaikan tadi di kolom chat bahwa kita di platform Suara Kebebasan memberikan ruang bagi teman-teman yang ingin menuliskan gagasan dan pendapatnya terkait dengan isu ini, begitu termasuk
mungkin juga cerita tentang diskusi kita pada malam hari ini, bisa dikirimkan ke redaksi suarakebebasan@gmail.com. Bagi tulisan-tulisan dan karya teman-teman semuanya yang nanti layak untuk kita terbitkan, akan kita terbitkan di platform digital Suara Kebebasan. Ya, itu adalah platform aktivisme kebebasan yang ada di Indonesia. Dan nanti bagi teman-teman yang diterbitkan, kita akan berikan paket buku dari Suara Kebebasan yang pasti saya jamin teman-teman semua akan suka deh untuk membaca paket buku tersebut. Baik, selanjutnya mungkin kita akan melakukan masuk di sesi diskusi bagi teman-teman Bapak Ibu dan semuanya yang mau bertanya. Saya persilahkan untuk raise hand. Oke. Atau nanti misalnya juga ada teman-teman yang lain yang kurang berkenan untuk raise hand, nanti bisa juga menulis pertanyaan di kolom chat yang nanti juga akan saya sampaikan kepada Prof. Musda. Pada malam hari ini ada Bapak Engkus ya. Selamat malam Pak Engkus. Selamat malam. Ya, silahkan Pak. Mungkin barangkali mau menanyakan sesuatu atau bertanya terkait dengan atau menyampaikan pendapat terkait dengan tema kita pada malam hari ini dan ya sebelumnya terima kasih dan juga terima kasih kepada Bu Profesor Musda Melia yang sudah memaparkan. Malam Bu Musda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Engkus. Ya, saya dari tadi ngikutin. Jadi begini, ini mungkin juga saya akan cerita pengalaman saya ngawinkan anak gitu ya, yang pada akhirnya ya memang gagal untuk perkawinan beda agama. Nah, kalau dilihat di konstitusi sebetulnya kan kalau kita lihat pasal-pasal konstitusi bahwa pertama kan ada negara itu menjamin hak setiap orang gitu ya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, itu di pasal 29. Kemudian di pasal 28E juga disebutkan itu setiap orang berhak meyakini kepercayaan, meyakini agama gitu kan. Nah, artinya setiap orang itu kan sebetulnya berarti dalam satu keluarga itu boleh berbeda agama, boleh berbeda keyakinan kan sebetulnya gitu. Dan negara harusnya tidak boleh menghalangi dua pasangan beda agama ini untuk melangsungkan perkawinan, apalagi dijamin juga dengan pasal yang mengatakan setiap orang itu berhak untuk membangun keluarga kan, termasuk memiliki anak. Jadi saya juga heran kenapa MK itu kan seharusnya membandingkan pasal itu terhadap konstitusi. Nah, di konstitusinya kan udah menjamin perbedaan agama itu dalam berkeluarga. Harusnya kan gitu dibacanya. Tapi dalam praktek kan ya ternyata kan susah. Nah, kemudian di Undang-Undang Perkawinan 174 juga kan sebetulnya tidak ada pasal yang menyatakan perkawinan beda agama itu dilarang, kan tidak ada. Karena pasalnya hanya menyebutkan perkawinan adalah sah apabila sah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kan itu bunyinya. Sehingga kalau beda agama itu salah satu atau dua-dua calonnya itu sudah disahkan, sebetulnya kan negara harus mencatat tanpa harus ribut-ribut pengadilan lah segala macam. Nah, walaupun di pengadilan memang di Undang-Undang Adminduk ada pasal juga yang menyatakan bahwa kantor catatan sipil wajib mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, katanya kan gitu. Nah, kemudian di catatan penjelasannya yang dimaksudkan dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri adalah perkawinan yang dilakukan oleh yang berbeda agama. Jadi ada ruang itu, ada peluang itu, ada untuk perkawinan beda agama lewat Undang-Undang Adminduk. Tapi dalam praktek itu juga susah gitu. Itu kan sangat tergantung oleh hakimnya. Nah, pengalaman anak saya begini. Anak saya mau penghayat. Calon lakinya itu dari Islam. Keduanya sudah sepakat untuk membangun rumah tangga, tapi dengan menghormati masing-masing keyakinan. Udah klop.
orang tua dia, gitu, orang tua laki-laki juga setuju. Oke, orang tua perempuan ya saya berkeluarga juga setuju. Oke. Nah, kemudian kan saya datang ke pos bakum di pengadilan negeri. Karena pertama sebelumnya itu dilangsungkan lah ya, jadi saya konsultasi dulu ke pos bakum di pengadilan negeri, gimana di Bekasi, di kota Bekasi, gimana proses untuk melangsungkan perkawinan yang beda agama. Nah, terus kata di pos bakum, ya sudah laksanakan saja. Nanti dibikin berita acaranya, nanti ditandatangani apakah oleh pemuka penghayat atau oleh pemuka agama. Nah, nanti hasilnya baru disetorkan ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan surat penetapan, katanya kan begitu. Oke, tenang kan berarti gitu kan. Jadi terus bisa dilangsungkan di mana, ajasnya apa? Ya pokoknya KTP-nya di mana gitu. Kata di pos bakum. Karena waktu itu anak saya KTP Bekasi, makanya saya konsultasinya ke Pengadilan Negeri Bekasi. Nah, udah gitu dilangsungkanlah perkawinan gitu kan di bulan September tahun 2018. Nah, setelah selesai, komplit surat-surat semua gitu ya, kemudian dibawalah saya coba langsung ke kantor catatan sipil. Nah, kantor catatan sipil menolak. Dia bilang, mana penetapan pengadilannya? Ya, akhirnya kita kembali ke Pengadilan Negeri PN Bekasi. Diajukanlah itu pengajuan untuk penetapan pengadilan. Nah, akhirnya diproses lah di pengadilan. Kita didengar orang tua, kemudian pasangan didengar, kemudian saksi-saksi didengar. Nah, kemudian akhirnya keputusannya keluar NO gitu. NO itu kan non objection atau no apa atau intinya bahwa tidak punya hakim itu atau pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk menetapkan pengadilan, kan bingung kita. Nah, terus bingung akhirnya ini harus gimana. Nah, waktu itu hakimnya bilang silakan mau ngajukan ulang atau ke banding, dia bilang gitu. Nah, waktu itu kan kita tidak pakai pengacara karena saya punya pengalaman warga saya sebelumnya tahun 2002 dan tahun 2004 itu berhasil lewat pengadilan itu tanpa ini dengan orang tuanya. Nah, saya mencoba itu makanya tidak pakai pengacara. Akhirnya saya konsultasi ke Profesor Wila, gimana ini? Udah pakai pengacara katanya. Akhirnya kita pakailah pengacara. Kemudian mengajukan lagi ulang ke pengadilan negeri. Nah, kemudian diproseslah dengan pengacara. Nah, rupanya ini bulak-balik gitu ya, ini kan. Nah, sampai susah nggak keluar gitu. Nah, kemudian sampai si pengacara kan cari cara akses gimana supaya bisa ini lewat apa namanya apa istilahnya kalau yang pembantu itu yang nyatat gitu ya. Jadi mencari akses untuk ketemu hakim. Nah, hakim bilang kan, wah, selama saya masih jadi ketua pengadilan negeri di Bekasi ini, jangan harap katanya penghayat bisa kawin dengan Islam. Jangankan penghayat dengan Islam, Kristen sama Buddha saja tidak akan mungkin saya kasih penetapan pengadilan. Dia bilang gitu. Kita kan kebingungan. Dicatat waktu itu Pak Engkus. Kok ada pegawai, kok ada ya petugas ngomongnya begitu ya? Iya, hakimnya Bu. Itu. Hakimnya yang bilang selama saya masih di menjabat ketua pengadilan karena kebetulan dia yang ngadili. Merangkap juga dia ketua pengadilannya. Gitu. Jadi jangan harap katanya bisa ini. Akhirnya kan bingung, akhirnya mandek tuh tidak jalan gitu ya. Nah, kemudian nggak berapa lama si ketua pengadilan ini dipindah dari kota Bekasi pindah ke Cikarang. Gantilah ketua pengadilan baru. Nah, kemudian dengan pengacara saya konsultasi gimana? Ya sudah ngajukan baru lagi. Akhirnya kita ngajukan baru untuk yang ketiga kali gitu. Nah, pengajuan yang ketiga kali ini sama sekali tidak diproses. Jadi ini hanya dimainkan gitu. Akhirnya kan sampai 3 tahun anak saya udah menahan tidak punya anak gitu ya. Kemudian dia kontrak rumah harus pindah-pindah karena sering ditagih mana surat kawinnya gitu.
kan stres tuh, kemudian jaminan kesehatan tidak dapat dari suaminya, jaminan tunjangan istri tidak dapat gitu. Jadi banyak yang menderita, akhirnya stres anak saya. Udah lama-lama kan sampai 3 tahun kita nggak ada keputusan. Ya udahlah, akhirnya kita putusin udah kita ke KUA aja. Jadi terpaksa anak saya ngerubah KTP, diislamkan dulu, akhirnya lancar udah gitu kawin. Tapi akhirnya setelah kawin kan jalan sendiri-sendiri lagi dari soalnya karena udah ada kesepakatan soal keyakinan. Nah seperti itu jadi masalahnya. Jadi memang disediakan tadi peluang lewat pengadilan negeri, tapi itu juga ribetnya tadi setengah mati, itu tergantung hakimnya. Kalau hakimnya sudah kadrun ya repot nah, nggak bisa jalan gitu. Itu yang terjadi pengalaman saya, Bu Musda. Jadi memang ini kedepannya saya kira memang undang-undang perkawinan ini yang harus segera direvisi dengan adanya pasal yang memberi peluang perkawinan beda agama. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Barangkali itu menurut saya. Begitu Bu Musda. Terima kasih Pak Angkus. Baik, terima kasih Bapak Angkus. Gitu Prof, mungkin mau langsung dijawab gitu Prof atau? Ya, saya nggak apa yang dialami oleh Pak Angkus ini dialami oleh ratusan warga negara yang lain ya, bukan hanya oleh penganut kepercayaan tapi juga oleh penganut agama yang lain di Indonesia. Apalagi di negeri kita penganut agama yang lain yang di luar 6 agama yang katanya diakui itu juga diperlakukan hal yang sama ya, padahal mereka adalah warga negara. Ini juga problem loh dalam masyarakat kita. Bagaimana seorang warga negara itu tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya sebagai warga negara, karena kalau kita mempelajari undang-undang kewarganegaraan kita seharusnya tidak ada pembedaan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan agama dan keyakinan. Apapun agama dan keyakinan seorang warga negara itu harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi yang dihadapi oleh Mas Angkus, Bang Angkus ini, kebetulan Bang Angkus ini teman saya ya, sahabat saya. Jadi saya bisa merasakan penderitaan yang dihadapi oleh kelompok kepercayaan di Indonesia, juga bukan hanya mereka, tetapi juga oleh kelompok-kelompok agama yang lain. Ini problem kewarganegaraan kita, karena itu saya pikir kita mesti mengangkat masalah ini sebesar-besarnya. Kalau perlu kita viralkan sehingga para pengambil keputusan, ya para stakeholders kita itu melihat ada hukum yang diskriminatif terhadap warga negara, ada perlakuan yang tidak sama, perlakuan yang mengistimewakan yang satu dan tidak memberikan hak kepada yang lain. Karena itu ini nggak boleh terjadi terulang-ulang, nggak boleh ya. Karena ini sebuah kezaliman, ketidakadilan. Karena itu marilah kita semua yang kita bisa lakukan adalah ya penguatan literasi masyarakat. Juga penguatan literasi terutama aparatur negara. Bagaimana sih aparatur negara kita itu bekerja? Dia harus bekerja berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan keyakinan agama mereka. Jadi ini perlu dua hal yang berbeda yang selalu saya tegaskan di mana-mana. Apalagi kalau hakim konstitusi ya betul-betul dia harus bekerja berdasarkan pasal-pasal konstitusi. Segitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, Prof, menarik juga mungkin diskusi ini. Tadi mungkin barusan saja Prof Musa juga menyampaikan sebetulnya ini gambaran realitas ya dari Bapak Angkus. Sebetulnya memang ini penting banget ya, harus sebetulnya bagaimana ini mendapat atensi yang mungkin lebih besar begitu ya, karena mungkin gambaran umumnya kok sekarang ada simplifikasi gitu terhadap persoalan ini, padahal realitasnya memang ini menjadi tantangan. Dan mungkin kalau berkaca pada apa yang disampaikan oleh Bapak Angkus, ini menjadi banyak sekali rentetannya itu loh, efeknya itu panjang sekali begitu, yang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof Musda yang di awal-awal itu berkaitan dengan jaminan konstitusional warga negara. Nah ini penting karena sekali lagi ini bicara tentang bagaimana kita di negara yang kita cintai ini, Indonesia ini, bagaimana harusnya negara bisa melindungi, menghormati, melindungi, menghormati, dan mengisi betul-betul hak-hak individu itu dengan baik. Baik teman-teman, Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, silakan nanti di raise hand, nanti akan kami persilahkan untuk. Oke, ini ada lagi Prof.
mungkin mohon maaf ini ada, saya baca ada KBAI begitu ya, betul ya? Semoga saya tidak salah baca, Ilma Sofriyanti. Kami persilahkan, silahkan. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu Musda. Malam Mbak Ilma, malam sehat selalu sayang. Iya. Malam Mbak Ilma. Saya ingin menambahkan saja beberapa aktivitas dan pengalaman kami di dalam mengadvokasi bersama Ibu Musda dan teman-teman di ICRP selama ini. Dan memang ada yang agak kita lupakan atau kita terlupakan dengan kondisi bagaimana banyaknya masyarakat kita yang belum terbiasa mendengar atau mendapatkan informasi tentang nikah beda agama. Perlu kita ketahui kebetulan saya juga aktif di isu anak, perlindungan anak. Dari pasangan nikah beda agama yang selama ini kita dampingi sejak tahun 2005, kemudian juga adanya data dari guru besar di UIN yang mengatakan bahwa ada 400.000 anak yang terlahir dari pasangan nikah beda agama. Artinya bahwa itu sejak dulu sudah banyak kejadian dan kasus yang menyebabkan adanya terjadinya pernikahan beda agama yang dilakukan baik dilakukan secara dua keagamaan, secara keagamaan, ada akad nikah, ada pemberkatan maupun ada salah satu dari agama yang disepakati keluarga dan terutama pasangan. Kemudian juga ada beberapa pasangan yang akhirnya melakukan pernikahan itu di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia dan dicatatkan di catatan sipil. Nah, selama ini itu tidak terjadi permasalahan yang seperti yang akhir-akhir ini ya, terutama sejak tahun 2021 dan 2022 kasus viralnya pasangan nikah beda agama ditambah lagi dengan kisah salah satu staf sus presiden yang melakukan nikah beda agama. Nah, itu mulai reaksi-reaksi apalagi dalam tahun ke tahun dan terutama pada masa tahun politik. Nah, nikah beda agama ini juga dijadikan satu isu yang memperkeruh suasana, yang membangkitkan rasa mempengaruhi cara berpikir orang dalam beragama dan berinteraksi sosial dengan keagamaan. Nah, sedikit dalam kondisi saat ini, beberapa pasangan akhirnya ada sekitar 200-an pasangan yang ternyata tidak dapat melakukan nikah beda agama karena kondisi-kondisi akibat dari penafsiran yang saat ini terus dipermasalahkan, terutama pas terjadinya penolakan yang dilakukan kemarin ini. Kemudian juga yang belum banyak diakomodir dalam pembicaraan tentang nikah beda agama adalah nasib dari anak-anak yang terlahir dari pasangan nikah beda agama ini. Nah, ini udah pasti bahwa anak yang terlahir akan dicatatkan identitas anak ini menjadi anak yang terlahir dari seorang ibu. Kemudian juga ada beberapa dari pasangan yang akhirnya karena tadi ya ada tekanan psikis dari keluarga, reaksi penolakan dan sebagainya, akhirnya mereka berpisah. Dan berpisah terjadi bagaimana dengan hak pengasuhan anak. Dan ini sudah ada beberapa kasus yang melaporkan ke lembaga perlindungan anak, ke KPAI tentang anak-anak yang terlahir dari pasangan nikah beda agama. Lagi-lagi alasannya adalah hak waris ya, pengasuhan dan sebagainya, itu menjadi alasan-alasan yang sangat menolak, sangat kencang penolakan terhadap nikah beda agama. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ilma Sofriyanti. Ini sebetulnya informasi yang penting juga untuk kita semua pahami, khususnya mungkin untuk lebih dalam lagi nanti kita bisa mengkaji persoalan-persoalan yang lebih dalam karena ini sekali lagi sangat serius juga. Mungkin Prof. Musda, silakan Prof. Ya,
Saya ya karena Mbak Ilma itu kan satu ini ya dengan saya. Jadi begini, ada problem terkait dengan hak-hak anak yang seringkali terlupakan ketika orang bicara tentang perkawinan beda agama. Jadi masalahnya itu dampaknya gitu. Gimana nih kalau nggak boleh? Misalnya tadi saya katakan ada 4 ya yang dilakukan dalam masyarakat kita. Pertama itu adalah keluar negeri. Yang kedua meminta putusan pengadilan negeri. Yang sekarang seperti tadi ceritanya Pak Agus sudah semakin sulit nih, karena kok semakin kesini kok semakin pandangan para aparatur negara kita kok semakin sempit gitu ya. Nah yang ketiga itu pura-pura seperti tadi dilakukan oleh putrinya Mas Engkus kan. Jadi pura-pura masuk Islam dulu. Jadi kan kacau ya. Apakah kita ingin masyarakat kita melakukan tipu-tipu kayak begitu ya? Jadi tidak tidak elegan dan tidak jujur ya. Nah, kemudian ya seperti tadi nggak usah pakai akta, pokoknya kita nikah aja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Perkawinan yang tanpa akta nikah itu kasihan kepada hak-hak sipil dari anak-anaknya. Karena kalau nggak punya akta, dia sulit mendapatkan identitas ya. Ketika dimintakan untuk akta anaknya, mana akta orang tuanya perkawinannya. Nah, ini berentet-rentet. Jadi rentetannya itu panjang loh, Mas. Dalam advokasi saya tuh sampai kadang-kadang saya pikir ini negara kemana ya, kok kadang-kadang saya pikir kok negara abai terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga hanya lantaran menolak perkawinan beda agama. Kalau saya mestinya dalam undang-undang itu ada satu klausul bahwa perkawinan beda agama itu dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Buatlah syarat yang agak gimana gitu, yang penting itu bisa dipenuhi oleh warga negara sehingga memberikan perlindungan kepada kalau misalnya ada yang ragu ya, wah kasihan nanti kalau boleh agama nanti terjadi begini terjadi begitu. Banyak hal-hal yang saya dengar ya, suara-suara di masyarakat yang ketakutan terhadap hal itu. Nah, untuk menghindarkan hal itu sebetulnya bisa gitu ya dilakukan dalam sebuah klausul di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, karena ini menyangkut nasib banyak orang, bukan hanya 2 orang yang menikah itu saja. Jadi ini menyangkut keturunannya, menyangkut juga keluarga yang lain dari dalam perkawinan tersebut. Saya kira gitu Mas Galang. Ini penting jadi catatan buat kita semua. Ya, Prof. Apalagi memang realitasnya seperti itu ya, dan jumlahnya itu lagi-lagi kalau kita bicara jumlah memang ini tidak bisa dipungkiri ya, dan bagian dari realitas sosial yang terjadi. Prof, ada sekali lagi ada yang raise hand, ada Ibu Rani Anggra ini. Ibu Rani itu penting tuh, seorang konselor perkawinan. Silahkan Ibu Rani. Selamat malam, Bu Musda. Malam, Bu Rani. Selamat malam dari komunitas kebebasan ya. Malam, saya senang sekali deh dengan acara ini. Udah saya tunggu-tunggu. Dan terima kasih Bu Musda untuk penjelasannya. Sangat lengkap dan sangat membantu saya, memberikan saya tambahan belajar dalam rangka memberikan pelayanan konseling pernikahan. Nah, saya bukan orang yang ahli dalam soal hukum ya, Bu Musda dan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hanya melihat kasus per kasus dalam konseling pernikahan begitu. Nah, yang pertama tadi kan Bu Musda bilang bahwa nikah beda agama itu tidak. Saya punya 2 pertanyaan ya, Bu Musda. Nah, tadi Bu Musda mengatakan bahwa nikah beda agama itu tidak dilarang di negara lainnya, gitu ya. Dan bahkan di negaranya Yasser Arafat ya, di mana dia menikah dengan istrinya itu kan non Muslim ya, dari Ahlul Kitab. Jadi sebetulnya kenapa di Indonesia dilarang gitu ya? Jadi sebetulnya apa sih alasan yang melarang nikah beda agama di Indonesia? Kalau tadi Bu Musda mengatakan itu soal penafsiran, yang penafsirannya mungkin penafsiran yang tekstual, di Indonesia ini kan mazhabnya kan macam-macam ya, banyak mazhabnya. Nggak cuma mazhab Syafi'i misalnya, ada mazhab yang lain gitu. Apakah tokoh-tokoh dari mazhab yang ada di Indonesia ini tidak bisa mengambil satu langkah, penafsiran yang disepakati bersama begitu ya, untuk bisa mengukuhkan disahkannya pernikahan beda agama? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kasus-kasus yang saya bantu, pasangan-pasangan yang saya bantu,
kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada pasangan yang sama kok agamanya. Jadi tujuannya apa sih sebetulnya untuk tujuan untuk tidak boleh nikah beda agama itu apa sebetulnya begitu loh. Kalau kita ingin membangun satu pernikahan yang bahagia, saya rasa nggak ada hubungannya ya dengan agamanya harus sama. Dari kasus yang saya tangani, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi kok di dalam pernikahan yang agamanya sama, bahkan di dalam keluarga yang sangat religius sekalipun. Nah, kira-kira seperti itu yang saya ingin bagi, Bu Musda. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini penting ini. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Rani itu kan sebuah realitas lagi dalam masyarakat kita, karena Ibu Rani ini adalah seorang konselor perkawinan yang memberikan nasihat perkawinan kepada parenting education kepada calon yang mau menikah, dan ada beberapa yang menikah beda agama. Nah, pertanyaan tadi dari Mbak Rani, apa nih yang menjadi concern dari Mahkamah Konstitusi kita kok melarang sementara di negara-negara Islam lainnya itu boleh aja gitu? Ya karena sejak awal ya Mahkamah Konstitusi kita itu bukan Mahkamah Konstitusi ya, dia kan berakar pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya heran padahal fatwa itu tidak ada dalam hierarki perundang-undangan kita, tapi selalu ya yang menjadi rujukan dalam urusan perkawinan dan urusan-urusan keagamaan lainnya itu adalah fatwa MUI. Saya juga kadang-kadang suka heran gitu ya. Kenapa kok cuma menjadi satu institusi agama yang selalu dijadikan rujukan? Kenapa nggak institusi keagamaan yang lain juga gitu? Mestinya kan semua ya PGI, KWI, ya kepercayaan, kelompok-kelompok agama lain juga harus dihormati sama ya, diapresiasi sama, karena di dalam negara hukum, negara demokrasi seperti Indonesia itu nggak boleh membeda-bedakan warga negara berdasarkan agama. Semuanya mendapatkan apresiasi yang setara. Karena hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama, setara di depan hukum. Karena itu menurut saya ini penting ya mengingatkan kita semua. Nggak bisa kita mengambil sandaran di apalagi Mahkamah Konstitusi mengambil sandarannya misalnya lebih mendengarkan ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau mendengarnya dari kelompok-kelompok mayoritas yang hidup di Indonesia. Ya nggak bisa seperti itu, karena itu saya pikir penting sekali kita mendorong Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan-keputusan yang lebih konstitusional yang mengedepankan ya pandangan yang demokratis bagi semua warga negara yang amat sangat beragam. Bukankah kita itu selalu menyebut diri sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika? Makasih Mas Galang. Ya, baik Prof. Sebelumnya minta izin juga Prof, ini juga ada berbagai macam pertanyaan yang ada di kolom chat kita. Ini saya dari tadi menyisir jadi sudah panjang sekali Prof. Mohon maaf. Ini dan teman-teman semuanya memang ini banyak ada pendapat, kemudian ada komentar-komentar terkait apa yang baru saja disampaikan oleh Prof. Jadi mungkin tadi juga sambil spontan juga ketika Prof menyampaikan materi. Jadi memang banyak tanggapan, pandangan berkaitan dengan isu-isu yang berkembang pada saat ini gitu tentang PBA atau perkawinan pernikahan beda agama ini, Prof. Juga mungkin tadi mungkin ini mungkin ada terus kemudian juga ya banyak sekali Prof. Pertanyaan-pertanyaan dan pendapat begitu. Juga mungkin juga ada mungkin ini berkaitan dengan ya pendapat tadi ini Bu Rani juga tadi bertanya, kemudian Mbak Ibu Ilma juga ternyata komentar juga di sini. Mungkin ini yang belum itu dari sekian ada Bu Dewi ya mungkin ya. Ini sebentar. Ada inkonsistensi antara undang-undang perkawinan di pasal 1, pasal 2 itu ada inkonsistensi. Kemudian persoalan masyarakat Indonesia mau melangsungkan perkawinan seagama atau tidak kembali lagi pada kepercayaan. Pak, saya boleh menyampaikan langsung saja Pak ke boleh. Prof. Musda. Silakan Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum Prof. Musda. Kebetulan Prof. Musda ini promotor disertasi saya. Makasih Mbak Dewi, silakan.
Ya, Prof, sebenarnya apa ya? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Musda dan juga mungkin rekan-rekan di sini gitu ya, bahwa sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah ketika Mahkamah Konstitusi melakukan tafsiran gitu dan dengan memang tugas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar gitu ya, dia adalah sebagai the guardian of Constitution, jadi pengawal konstitusi gitu ya. Tentunya konstitusi ya yang sama ini kita kenal gitu dalam baik itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar maupun yang ada dalam batang tubuh gitu ya, baik yang sebelum maupun sesudah amandemen. Bagaimana mengawal nilai-nilai yang ada di Pancasila, apa yang ada dalam konstitusi itu sebagai perwujudan dari Pancasila gitu ya, Prof. Nah, apa namanya kemudian kalau apa dan juga sekaligus kan MK juga sebagai apa ya the sole interpreter gitu ya. Jadi dia yang mempunyai kewenangan untuk menginterpretasikan gitu ya sejauh mana sih rumusan Undang-Undang Dasar itu gitu ya sebagai batu uji untuk melihat ada pelanggaran konstitusi tidak di dalam tingkatan undang-undang. Nah, artinya kan apa namanya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof Musda bahwa ya ketika MK melakukan tafsiran ya memang harusnya menyesuaikan dengan bagaimana kondisi di Indonesia gitu ya, terutama nilai dan sebagainya yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, persoalannya adalah apa namanya ada memang ketidakkonsistenan gitu ya di negara ini gitu. Ketika di pasal 2 ayat 1 negara mendelegasikan gitu ya bahwa yang mengatur material perkawinan mau sah tidak sah ya silakan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya ya silakan kembali kepada individu itu akan meyakini yang mana gitu ya untuk mengatur perkawinannya gitu. Dan di situ juga tidak kemudian apakah itu kemudian MK dapat menafsirkan bahwa kalau didasarkan pada agama masing-masing maka ini merupakan kewenangan MK untuk menggunakan sumber hukum agama tertentu atau bahkan tadi yang disampaikan juga oleh Ibu dari konselor perkawinan itu gitu ya bahwa apakah ini juga menjadi semacam kewenangan MK untuk menafsirkan berdasarkan mazhab tertentu saja yang mungkin kebetulan mayoritas gitu ya di Indonesia atas dasar rumusan pasal 2 ayat 1 itu Prof gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat dari ya memang kata per kata atau redaksional di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan memang sangat umum, tidak apa namanya menyebutkan agama tertentu atau apapun, tapi memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang meyakini. Ini kan sebenarnya sudah cukup memenuhi konstitusional ya Prof ya. Karena dikaitkan dengan pasal 29 yang bahwa negara itu memang fungsinya adalah memberikan jaminan ketika masyarakat mau menjalankan ibadahnya. Lalu juga negara juga di dalam Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa perkawinan itu kan hak bagi setiap warga negara. Ya artinya ya silahkan aja dia mau menikah atau tidak atau bahkan mau menikah dengan siapapun itu adalah hak masing-masing individunya gitu ya Prof. Nah, artinya apakah kemudian tepat ketika kita mencoba untuk menempatkan MK yang menggunakan salah satu sumber hukum agama tertentu atau bahkan sumber tertentu di dalam hukum agama tertentu gitu ya. Itu didasarkan karena pasal 2 ayat 1 yang mendelegasikan itu yang kemudian seolah menjadi kewenangan MK. Karena sebenarnya kalau dilihat lagi di dalam pasal 2 ayat 2 yang seharusnya dibaca secara satu nafas gitu ya, bahwa negara itu ya tugasnya mencatatkan. Artinya sah tidaknya berdasar agama, kemudian warga negara tolong ya dicatatkan dan itu juga harusnya dilayani oleh negara karena memang sebagai bentuk dari pemberian pelayanan kependudukan. Nah, tapi kan ini kemudian negara punya kewenangan tadi yang mungkin diceritakan oleh Pak Mkus dia dengan tafsirannya gitu ya bahwa dia selama dia masih menjadi hakim di sini nggak akan boleh nih orang ini menikah dengan ini atau agama ini. Itu kan menjadi kenapa negara jadi punya keleluasan ini karena memang ternyata begitu dibaca di pasal-pasal berikutnya fungsi administrasi itu menjadi bergeser ke mengatur juga urusan yang sangat material gitu ya bahkan siapa yang boleh dinikahi walaupun memang di dalam undang-undang perkawinan sebenarnya sama sekali tidak menyebutkan larangan perkawinan beda agama. Tapi memang munculnya ada di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang KHI yang sebenarnya itu adalah pengaturan untuk mereka yang menikah atau masyarakat Islam di Indonesia gitu ya.
Walaupun itu juga menjadi sangat debatable ya Prof ya, sumber yang digunakan dan sebagainya. Nah itu Prof. Jadi apakah kemudian kita bisa mengandaikan atau mengasumsikan bahwa MK ini seolah-olah punya baju yang sangat besar menggunakan hukumnya tadi karena dengan pasal 2 ayat 1 tadi gitu. Ya, terima kasih. Prof. Ya, terima kasih Bu Dewi. Silahkan Prof. Ya, saya nggak ngulangi lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi, karena semuanya itu adalah benar ya. Jadi dia adalah seorang calon doktor bidang hukum, dan saya kira apa yang disampaikan itu semuanya benar ya. Sekarang pertanyaannya kalau ditanya ke apakah Mahkamah Konstitusi, sebaiknya kita tanya ke Mahkamah Konstitusi aja ya Mas Galang. Gimana itu? Jadi kita bikin aja pertanyaan kepada dia supaya dia yang jawab, karena saya juga nggak tahu apa yang ada di kepala mereka ya kan. Jadi mari kita apa ya. Saya kadang-kadang juga udah capek juga saya kadang-kadang. Setuju. Mungkin kayaknya diskusinya kita harus ngundang Hakim MK ini, Prof. Iya, lain kali nih, Mas Galang nih, kita undang aja deh orang-orang mungkin tadi malam sekarang ini kita undang mereka aja bicara nih apa nih keputusan kamu ini apa nih latar belakangnya, baru kita tanyain ya, karena kalau orang bertanya gimana ini tentang Mahkamah Konstitusi saya juga bingung kalau ditanya itu, kan saya tidak tahu apa yang ada dalam kepala mereka ketika memutuskan keputusan ini ya, karena itu mari deh kita bertanya kepada mereka semuanya. Betul Prof. Apalagi emang ujungnya cuma di MK ini sebetulnya yang Guardian of Constitution. Iya, betul. Bahkan mungkin pihak bicara ini sejak tahun 2000-an loh, bayangin coba ya, 2002 rasanya kalau rasanya udah bosen ya, kadang-kadang saya kalau diminta bicara tentang perkawinan beda agama itu saya udah nggak mau lagi, tapi tiba-tiba Mbak Dinda bicara ini saya bilang udah mau deh, ini untung loh saya tiba-tiba kok mau, biasanya saya bilang aduh udah bosen saya cari isu yang lain, saking saya udah bosennya gitu. Jangan bosen, kita masih butuh ini pencerahan. Iya, bahkan mungkin juga pihak legislator juga harus diundang sebenarnya, karena sebenarnya seberapa jauh sih negara itu boleh mengatur ya hal-hal yang sangat privat gitu ke dalam legislasinya itu. Betul Prof, mungkin juga baru apa yang disampaikan oleh Dewi tadi ya terkait dengan aspek publik dan aspek privat sampai sejauh mana, karena ini juga mungkin ada beberapa teman-teman juga yang komentar ada misalnya terkait dengan Kementerian Agama, terus kemudian juga berkaitan dengan bagaimana hal-hal mana yang private dan mana yang publik yang harus diatur, dan bagaimana posisi negara begitu, artinya di dalam manajemen persoalan-persoalan privat itu sejauh mana ini menjadi penting juga, bagaimana harus kita begitu dominannya negara untuk manajemen hal-hal seperti ini. Dan mungkin juga sebetulnya ini bukan satu kasus saja ya Bu, Prof, kalau saya mengkontekstualisasikan dengan isu-isu kebebasan sipil yang lain, mungkin ini juga mungkin bisa menjadi tantangan juga buat Mahkamah Konstitusi. Misalnya tadi Prof saya highlight bagaimana harusnya MK itu bisa lebih explore begitu, lebih luas begitu. Mungkin karena isu kebebasan sipil yang lainnya juga punya tantangan tersendiri juga Prof. Ini mungkin dalam konteks pernikahan beda agama, mungkin tapi juga mungkin banyak sekali persoalan-persoalan yang dibawa ke MK untuk diselesaikan misalnya, tapi juga mungkin bagi teman-teman yang bergerak di dunia organisasi masyarakat sipil banyak yang tahulah tumpul begitu ya, kurang merasa kurang greget, bagian ini mungkin bisa menjadi semacam kerjaan rumah buat Mahkamah Konstitusi di satu sisi begitu ya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hal-hal seperti ini. Begitu mungkin ya, ternyata waktu kita juga sudah semakin larut Prof, tidak terasa ini perdiskusian kita ya. Iya, saya cuma menitipkan harapan sampai jam 9 malam. Iya, Mas Galang, sebelum berakhir saya hanya menitipkan harapan bahwa kita mesti selalu ya mengingatkan aparatur negara kita untuk selalu berpijak pada konstitusi, karena apa gunanya ya konstitusi itu dibangun kalau itu akan diabaikan ya, karena dalam banyak kasus ya, kebetulan saya juga melakukan upaya review terhadap undang-undang PNPS tahun 65 ya,
tentang 6 agama dan sebagainya itu juga berakhir buntu. Karena apa? Karena ya nggak ada upaya untuk melakukan interpretasi yang lebih konkret ya terhadap apa yang dimaksud dengan negara menjamin kemerdekaan agama bagi setiap penduduk itu apa maksudnya gitu. Tapi kenapa kok nggak boleh ada kepercayaan, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu, banyak sekali nggak bolehnya. Karena itu saya pikir penting sekali ya membicarakan hal ini terus-menerus sehingga masyarakat kita betul-betul seluruhnya ya tidak ada lagi kelompok yang mengalami diskriminasi atas dasar agama, atas dasar etnisitas, atas dasar gender, dan atas dasar pilihan politik dan lainnya. Karena itu mari kita semua bergandeng tangan, ya, berkolaborasi bersama, karena pekerjaan kita tidaklah ringan. Terima kasih Mas Galang. Terima kasih Prof. Atas diskusi untuk malam hari ini bagi kita semua. Mungkin Mbak Dinda sebelum saya tutup acara untuk menyampaikan kesimpulan. Rasanya kalau kesimpulan saya juga nggak sanggup ini. Jadi kayak ada pertanggungjawaban. Tapi saya sepakat tadi yang dikatakan, terutama ini ya, lebih ke soal bagaimana kita perlu critical thinking dalam beragama, moderasi dalam beragama dengan santai gitu ya. Kita harus melihat misalnya dalam Islam dan saya pikir juga mungkin di ajaran agama yang lainnya, hubungan keagamaan itu tidak hanya dengan yang di atas yang maha kuasa, tapi juga dengan sesama. Itu yang paling penting gitu ya. Dan yang lainnya, saya pikir jelang 2024, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas. Saya pikir ini pertanyaan yang perlu kita kritisi juga kepada para kandidat, mau di nasional maupun di daerah, tentang apa sebenarnya program mereka gitu ketika berbicara soal kebinekaan kita gitu loh. Bahwa kita pasti memisahkan antara ranah hukum ya, pilar-pilar demokrasi, tapi kita juga menginginkan pemimpin atau wakil rakyat yang memang peduli akan kebebasan dan menghargai kebebasan individu kita. Dari awal tadi Prof. Musda itu juga sempat bilang gitu, bahwa menghargai pilihan itu sangat penting juga, dan bagaimana agar peraturan perundang-undangan kita juga konsisten. Dan bahkan dalam Islam sendiri, dan mungkin saya juga baru belajar mengenai itu gitu ya, dan saya sangat senang sekali Prof. Musda bersedia berbagi bersama kami, bahwa ada hal atau nilai-nilai misalnya ketika berbicara soal pernikahan gitu yang Islam sangat bagus punya nilai-nilai itu, ada interpretasi yang sebenarnya progresif gitu yang memanusiakan. Ini diskusi yang tentunya tidak hanya cukup malam ini, ya kalau bisa berkolaborasi lagi dengan Yayasan Mulia Raya dan kita mengundang kalau perlu kandidat-kandidat itu kita kritisi gitu agar mereka kampanyenya itu bukan hanya jargon yang PHP tapi bicara real, termasuk soal kemanusiaan kita, penegakan hukum kita, dan soal kebinekaan kita. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya, terutama Prof. Musda, teman-teman Yayasan Mulia Raya. Saya pikir ini bukan pertama saja, tapi kita berharap ada kerjasama selanjutnya yang lebih mencerahkan, karena kita butuh edukasi ini bersama, menjadi refleksi kita bersama juga. Saya serahkan ke Galang kembali untuk sesi foto bersama. Terima kasih dan salam kebebasan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi Prof. Musda, terima kasih. Banyak sekali, mungkin saya juga mau menyimpulkan ini, tapi poin-poinnya memang penting sekali, dan banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari ya tentang bagaimana sebetulnya Mahkamah Konstitusi, kemudian juga kita harus belajar tentang bagaimana pendalaman kita tentang jaminan konstitusional, ini menjadi penting sekali, juga kemudian bagaimana kita membaca realitas begitu ya yang terjadi di tengah-tengah kita, dan juga sebetulnya penting bagi kita untuk melakukan refleksi terkait dengan persoalan ini, dan bagaimanapun juga negara menjadi khususnya Mahkamah Konstitusi harus kita dorong lagi. Kita juga sebagai masyarakat sipil juga harus membuka wawasan, membangun literasi kita terkait dengan persoalan-persoalan. Mungkin satu kalimat saja, mungkin tambahan sedikit saja. Oke, jadi Pak Anggus, singkat ya, saja Pak ya. Terima kasih. Silahkan. Jadi ini kan kalau dilihat di Undang-Undang Perkawinan kan bunyinya sahnya perkawinan adalah apabila sah menurut agamanya. Jadi perkawinan itu dijadikan satu peristiwa agama gitu. Sehingga itu dampaknya begitu terjadi perbedaan penafsiran, terjadi perbedaan agama, kan akhirnya jadi konflik. Nah, kenapa di Undang-Undang Perkawinan itu tidak dijadikan sebagai peristiwa sipil? Betul. Kalau itu peristiwa sipil kan otomatis tidak persoalan itu dengan agama. Dan negara-negara lain juga sepertinya itu yang jadi dasar itu menurut saya. Jadi di revisi Undang-Undang Perkawinan nanti saya kira arahnya harus ke sana kita. Terima kasih.
Terima kasih Pak Anggus juga. Sekali lagi mohon maaf sekali lagi semua buat Bapak Ibu teman-teman semua, waktu kita juga sudah sangat sempit sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama-sama kita, dan khususnya untuk Profesor Musdah Mulia. Kita akan akhiri diskusi kita. Sebelumnya kita sesi foto dulu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin berkenan, jika berkenan silahkan on cam. Kita akan foto, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Siti Terima Musdah kasih Mulia. semuanya, sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Prof Rani, sudah Mbak Ibu. Terima kasih banyak, meluangkan Prof. waktunya. Terima kasih Bapak Ibu dan Terima kasih Ibu Terima kasih, Musda, Prof. terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Terima kasih Bu Prof. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih, Prof. Sampai Alhamdulillah jumpa ya. semua. Sehat-sehat. Terima Terima kasih kasih. Prof. Terima kasih. Sampai ketemu Thank lagi you. Prof. Terima kasih Sampai Prof. ketemu, Insya Allah. Prof. Chat Jo. Insya Allah. Dicari pakai chat. Bisa di stop rekamannya. Thank you, Galang.